Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut berkat-Mu ya Tuhan, sukacita-Mu. Kami menyambut kebaikan Tuhan yang Kau sediakan berlimpah di dalam ibadah raya pagi hari ini. Hati kami bersukacita sebab kami ada bersama-sama sebagai orang-orang yang sudah Tuhan ampuni dan sudah Tuhan selamatkan. Kami mau mengagungkan dan memuji-muji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Maka kami percaya Tuhan Engkau sedia memberkati kami semua. Engkau sedia memperbaharui hidup kami sehingga kami mengalami Tuhan di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami percaya akan kekuatan-Mu, kami percaya akan pemulihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beribadah. Bapak dari suku mana? Haleluya. Mari kita bergandengan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan. Bapak Ibu, sekali lagi katakan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersorak bagi tangan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih
katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hormat hanya bagi namamu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Tuhan saja katakan segala pujian dan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan
kami begitu bergirang ya Tuhan, ketika kami mengungkapkan segala puji hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan memang demikianlah seharusnya. Hanya Engkau Tuhan yang layak dan pantas untuk kami puji-puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena sebelum kami mengenal Engkau, Engkau adalah Allah yang tetap agung adanya. Tetapi Engkau Allah yang agung itu mau memperkenalkan dirimu dan menyapa kami orang yang hina karena dosa. Bahkan Engkau telah menebus kami melalui Yesus Kristus yang Engkau utus, anak-Mu yang tunggal, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Betapa kami ini sungguh, dengan apakah kami bisa mengungkapkan rasa syukur, terima kasih. Setiap kali memandang kami kasih-Mu, setiap kali kami memandang kemuliaan-Mu, betapa Engkau layak Tuhan menerima pujian sembah kami. Hari ini di dalam ibadah, melalui puji-pujian kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau. Melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami juga mau mengambil sikap seorang penyembah, yaitu menundukkan diri dan mengakui dalam segalanya Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Kami ini perlu hidup seturut dengan ajaran-Mu, dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bimbing kami. Berfirmanlah, kami mau mendengar dan menurutinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua jemaat katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya mau mendengarkan apa yang dikatakan istri saya kepada saya. Pak, kalau khotbah sekali-sekali pakai PowerPoint lah. Ya, istri saya berkata kepada saya begitu. Karena waktu saya di Semarang, gembala kami juga berkata kepada saya, Den, kamu satu-satunya pendeta yang kalau khotbah di tempat ini tidak pernah pakai PowerPoint ya. Betul Pak, saya bilang begitu. Saya tidak biasa Pak khotbah pakai PowerPoint, saya bilang begitu kepada gembala kami. Dan beliau tidak melarang saya begitu ya, untuk tidak khotbah, untuk khotbah harus menggunakan PowerPoint. Ya, bagaimana kamu bisa menyampaikan firman Tuhan, yang penting firman Tuhan itu dipahami dan dimengerti oleh jemaat. Ya, hari ini saya coba, karena biasanya saya menggunakan PowerPoint hanya untuk ceramah di keluarga muda atau di pasangan pasutri atau di seminar atau di pembinaan-pembinaan atau pengajaran-pengajaran. Tetapi untuk khotbah saya lebih suka mengalir ya, tanpa harus dipandu dengan PowerPoint. Tapi hari ini saya mendengarkan apa yang diminta oleh istri saya. Sekali-sekali lah pakai PowerPoint, saya pakai PowerPoint. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mengucap syukur karena keadilan Allah bagi jemaat. Kita membuka Alkitab, kita baca 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Sudah saya cantumkan di sana, tetapi kalau Bapak Ibu mau membaca di terjemahan baru jilid yang kedua atau di HP dipersilahkan. 2 Tesalonika pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka
yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar sebuah ungkapan tentang para pejuang keadilan atau para pencari keadilan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berjuang karena mempunyai perkara. Mereka merasa tidak salah, tetapi kemudian dipersalahkan, atau mereka itu sedang menuntut bahwa karena mereka benar, ada orang yang menyalahi mereka. Mereka sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai dana untuk dapat memperjuangkan keadilan itu. Mereka berupaya menghabiskan uang puluhan, ratusan, bahkan juga miliaran untuk membayar para pengacara-pengacara top supaya perkara mereka itu diperjuangkan dan bisa menang dalam pengadilan. Kita juga mendengar ungkapan pengemis keadilan. Pengemis keadilan adalah pencari keadilan. Cuma mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya dana untuk membayar pengacara-pengacara untuk memperjuangkan perkara mereka. Mereka hanya meminta belas kasihan. Mereka mengetuk hati nurani para orang-orang yang mengerti hukum dan keadilan untuk memperjuangkan perkara mereka. Dan berapa banyak kemudian ada pengacara-pengacara yang membuka ruang informal di sebuah kedai kopi. Mereka menerima keluhan-keluhan dari orang-orang, konsultasi hukum gratis. Padahal biasanya kalau konsultasi hukum itu ada per jamnya cukup mahal. Ya, tergantung setiap pengacara itu tersohor atau tidak. Semakin tersohor, tiap jamnya semakin mahal. Tapi pengacara-pengacara yang punya hati ini membuka ruang informal untuk menerima pengaduan-pengaduan dan konsultasi hukum gratis dari para pencari dan terutama pengemis keadilan. Tetapi kita tahu bahwa keadilan di muka bumi ini sulit untuk didapatkan. Apalagi di sebuah negara yang sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa hukum itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana seorang yudikatif seperti MA bisa ketangkap ada oknum di dalamnya yang menjadi Markus. Wah, ini agak tidak enak ini. Markus itu salah satu nama penginjil ya. Tapi jadi sesuatu yang tidak baik. Makelar kasus di mana ditemukan bukan hanya ratusan juta atau miliaran, tapi triliun dari hasil kerja makelar kasusnya. Betapa menunjukkan bahwa hukum di negara Republik ini masih menjadi PR besar karena hukum bisa diperjualbelikan. Yang salah bisa jadi benar,
yang benar bisa jadi salah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat 5 sampai yang ke-10 yang kita baca, menampilkan diri sebagai Tuhan penegak hukum, sebagai Tuhan penjamin keadilan. Kita bersyukur sebab kita mempunyai pembela, kita mempunyai hakim yang sangat dapat diandalkan keadilannya. Ia tidak pernah bisa disuap, ia tidak pernah bisa mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Tetapi ia akan berkata, hendaklah kamu, ia yang berkata, hendaklah kamu mengatakan ya pada yang ya, tidak pada yang tidak. Ia juga Tuhan yang menjamin bahwa yang salah tetap akan dikatakan salah, yang benar akan tetap dikatakan benar. Kita umat dari Tuhan yang adalah hakim yang adil, adalah Allah yang pemberi keadilan ke dalam kehidupan kita. Saya ingin membahas sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Lukas dan Ibu Pendeta Muda Nancy pada minggu yang lalu, yaitu pada ayat yang ke-10. Bahwa bukti keadilan Allah itu ada dua. Yang pertama mencakup diri kita, yang kedua mencakup mereka yang menindas orang percaya. Yang pertama pada ayat yang kelima ini adalah bahwa bukti adilnya penghakiman Allah ditunjukkan dengan melayakkan kita menjadi warga kerajaan Allah, dengan salah satu buktinya adalah sedia menderita karena kerajaan Allah. Kalau ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri, tentu itu tidak dapat dikatakan menjadi layak menjadi warga kerajaan Allah. Kalau orang menderita karena korupsi meskipun dia orang Kristen, lalu ketangkap, diproses, dan kemudian dihukum, itu bukan tanda kelayakan menjadi warga kerajaan Allah, karena penderitaannya adalah karena kesalahannya sendiri. Kalau Pak Sambo, ya orang Kristen, sekarang ini kalau menjadi olok-olokan untuk polisi, ya kadang-kadang polisi itu dipanggil Sambo, sebenarnya juga kurang tepat. Karena satu oknum bisa kemudian digeneralisasi jadi kesalahan olok-olokan untuk sebuah instansi pemerintah. Harusnya tidak demikian. Tetapi kalau Pak Sambo itu dipenjara karena kesalahannya sendiri, karena tindakan menghilangkan nyawa orang bawahannya, maka itu juga bukan karena ia layak disebut warga kerajaan Allah. Ia menderita karena kemudian dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah, karena penderitaannya akibat kesalahannya sendiri. Tetapi setiap kita yang bersedia menderita karena kerajaan Allah, karena kita tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, dan ketika kita menderita bagi kerajaan itu menjadi sesuatu panggilan yang mulia, maka saat itu juga bukti keadilan Allah, oleh karena penderitaan yang kita alami karena kerajaan Allah, kita layak disebut warga kerajaan Allah. Semakin menguatkan bahwa kita layak disebut warga kerajaan Allah. Jemaat apakah mengenal Letnan Avichal Reven? Kita yang mengikuti perkembangan Timur Tengah, perang antara Israel melawan Hamas dan Hizbullah, tentu kita mengenal sosok satu ini. Letnan Avichal Reven adalah seorang yang menerima penghargaan dari Perdana Menteri Israel. Dia seorang keturunan Ethiopia
yang menjadi warga negara Israel dan bertugas sebagai salah satu tentara IDF, Israel Defense Force, tentara pertahanan Israel. Saya bercerita ini bukan maksud mau ada muatan-muatan dukungan ini dan itu, tentu tidak. Saya ingin memakainya sebagai ilustrasi saja. Mengapa Letnan Avichai Reuven mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu? Karena setahun yang lalu, pada tanggal 7 Oktober, ketika wilayah Israel dimasuki oleh tentara Hamas, lalu tentara Hamas itu membantai 1.500 rakyat sipil, dari tua sampai anak-anak dibantai. Yang selamat ditahan, perempuan-perempuan ada sebagian yang diperkosa. Letnan Avichai Reuven ini begitu mendengar kabar ini, ia segera memakai baju seragamnya, seragam tentaranya. Ia mengambil senjatanya. Ia tidak punya kendaraan, jangankan mobil, sepeda motor pun tidak punya. Yang ia lakukan apa? Menunggukah sampai dijemput rombongan tentara, sampai dijemput oleh mobil atau menelpon orang yang bisa mengantar dia? Tidak. Dia segera berlari sejauh 8 mil, 13 kilometer. Berlari begitu rupa untuk sampai ke daerah yang sedang mengalami bencana. Ia melindungi rakyat, ia menyelamatkan sebagian rakyat yang belum sempat disentuh oleh para penyerang ini yang membabi buta ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam sebuah acara secara khusus Perdana Menteri Israel memanggil Letnan Avichai Reuven untuk berdiri. Lalu berkata, dia penuh hormat kepada sang letnan karena ia pantas disebut sebagai pahlawan. Ia bukan orang Yahudi, ia orang Ethiopia, tetapi telah menunjukkan dedikasinya sebagai seorang tentara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pantaskah seorang tentara menerima penghargaan ketika ia hanya duduk diam, ngopi, lalu hanya ngobrol sana sini? Pantaskah seorang tentara menerima sebuah kehormatan dari pemimpin sebuah negara kalau ia hanya menenteng senjatanya sana sini, berlagak gagah-gagahan, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya, bahkan menerobos bahaya untuk melakukan tugas dan pekerjaannya? Tentu jawabnya tidak. Oleh sebab itu, demikian juga kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini itu laskar-laskarnya Kristus. Kita memang tidak ditugaskan untuk menyerang, tetapi kita ditugaskan oleh Tuhan untuk setiap kali kita menghadapi sesuatu hal yang tidak adil. Oleh karena kita itu warga kerajaan surga, kita diperlakukan semena-mena. Oleh karena kita orang percaya kepada Kristus. Maaf, saya minta tolong bisa diambilkan air putih. Minta tolong Pak, agak gatal tenggorokan saya. Yang sudah ada itu. Terima kasih saudaraku Pak Kirsong. Kita ini warga kerajaan surga. Apakah kita pantas menerima penghargaan? Engkau layak sungguh sebagai warga kerajaan surga. Ketika kita mengikut Tuhan, hanya ketika keadaan senang. Ketika kita mengikut dan setia mengikut Tuhan hanya ketika keadaan baik-baik saja.
Kita segera meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kekristenan berkembang justru karena adanya tekanan-tekanan. Kemarin kami hamba-hamba Tuhan mendapatkan tamu seorang rekan hamba Tuhan dari Amerika Serikat, ya, rupanya beliau orang Semarang yang melayani di GIA, Gereja Isa Al-Masih, Little Rock, Arkansas. Saya minta beliau untuk berkhotbah, tetapi karena hari ini berhalangan, beliau tidak bisa melayani kita. Tapi kemarin beliau sempat bertamu, ngobrol dengan kita, para rohaniwan di pastori. Dia berkata kepada saya dan kepada kami para rohaniwan, gereja itu setiap kali menghadapi tantangan, tidak harus yang keluar adalah keluhan terus-menerus. Karena justru dengan tantangan kita itu diajak maju oleh Tuhan. Kalau saya mau tambahkan, justru dengan tantangan kewargaan kerajaan surga kita sedang mendapatkan kesempatan untuk ditampilkan. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk ditampilkan. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk dimunculkan. Bagaimana disebut setia? Bagaimana disebut taat? Jika hanya tidak dalam situasi tanpa tantangan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita memang tidak menghadapi tantangan yang berat sebagaimana gereja mula-mula, di mana orang yang percaya kepada Tuhan itu ancamannya adalah sungguh-sungguh salib, disalibkan, dihukum mati, tetapi kita tidak. Tetapi kita menghadapi tantangan-tantangan kecil dalam hidup kita. Ada jemaat yang sakit, berjuang dengan sakitnya. Tuhan bukannya berjuang dengan sakitnya, berjuang mencari kehendak Allah. Berjuang bergumul dengan Allah. Tetapi kalau saya dapati ada jemaat-jemaat yang sakit dan tetap setia taat kepada Tuhan, tidak kalah dengan sakit penyakitnya. Sesungguhnya saya mau katakan, Tuhan pun akan berkata, engkau layak disebut warga kerajaan Allah. Tak percuma engkau menyandang warga kerajaan Allah. Kan dengan kesetiaanmu, dengan kesungguhanmu, ketaatanmu kepada Tuhan, engkau sungguh dikuatkan imanmu, dinyatakan bahwa engkau layak sebagai kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada pedagang PKL di depan. Kita masih terus berusaha sekarang ini. Karena tantangan itu tidak membuat kita tentu berpangku tangan. Kita berupaya apa yang kita bisa. Tetapi lebih dari semuanya itu, yang terpenting bagi kita adalah jangan dikalahkan oleh hambatan yang ada. Agak terhambatnya jalan menuju kepada gereja. Tetapi hari ini kita mau melihat, justru tantangan adalah sebuah kesempatan untuk kita, bagi diri kita sendiri, untuk menampilkan bahwa kita ini layak disebut warga kerajaan Allah. Amin. Ketika kita masih setia beribadah kepada Tuhan, ketika kita masih taat kepada Tuhan, ketika semangat kita berapi-api, bahkan semakin berapi-api. Pak Heru sempat nyeletuk ya. Sebenarnya dengan adanya PKL kita bisa rasakan, Pak, kemarin itu waktu awal pertama ya, Pak Heru itu sempat nyeletuk dan saya dengar. Kita bisa rasakan bagaimana jemaat itu malah antusias. Harusnya demikian. Tidak hanya di awal-awal, tetapi apapun juga
yang coba menghalangi, mengganggu, apalagi berbuat tidak adil kepada kita, berbuat tidak benar kepada kita. Mari, ini sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita menampilkan diri sebagai warga kerajaan surga. Mau tetap setia kepada Tuhan jemaat? Amin. Apapun halangannya, Yesus tetap Tuhan yang harus kita puji. Amin. Apapun hambatannya, kita tidak akan pernah dilunturkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu artinya gereja ini siap untuk jadi oase, jadi emas yang akan dicari banyak orang. Ketika sudah dihambat kok tetap setia ya. Ketika diperlakukan tidak baik kok tetap taat kepada Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Orang akan mencari itu. Yang berikutnya adalah soal pembalasan Tuhan. Kalau tadi bagian kita orang percaya, sekarang ini adalah pembalasan Tuhan. Dalam waktu 15 menit ke depan saya akan sampaikan. Pembalasan Allah sebagaimana ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Kata sebab memang, kata ini kata biasa, tetapi tidak biasa sebenarnya. Di dalam bahasa Alkitab, kata sebab memang adalah kata yang bisa diartikan sebab sesungguhnya. Artinya menyatakan penegasan, penekanan bahwa tidak ada lagi keraguan, tidak perlu lagi ada pertanyaan karena sudah dipastikan, sudah ditegaskan. Apa yang ditegaskan? Allah adil untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembalasan Allah kepada orang yang berlaku tidak adil, yang menindas orang-orang percaya, yang menindas warga kerajaan surga, pasti Allah pasti membela kita. Allah pasti menghukum orang-orang yang berlaku tidak adil. Allah pasti membalaskan. Ada orang bertanya, kalau Allah itu adil, kalau Allah itu penuh kasih, kenapa ia membuat pembalasan? Kalau Allah itu penuh kasih karunia, mengapa ia membuat penghukuman? Api neraka misalnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak tahu bahwa salah satu komponen kasih itu adalah keadilan. Kenapa di sebuah negara di mana rakyatnya dijamin hidup dengan aman, dijamin hidup dengan saling menghargai, saling menghormati, mesti perlu ada lembaga pengadilan? Kalau pemerintah sayang sama rakyatnya, tidak usah ada yudikatif, tidak usah ada lembaga pengadilan. Ya kalau salah diampuni sajalah. Kalau ada orang membunuh diampuni saja. Kalau ada orang mencuri diampuni saja. Maka rusaklah negara itu. Maka adanya lembaga pengadilan di sebuah negara menunjukkan itu bagian dari kasih. Karena negara mau menjamin keamanan orang-orang yang memang mau hidup baik, hidup sesuai dengan aturan hukum. Bagi mereka yang tidak mau hidup sesuai dengan aturan hukum, mereka mesti dihadapkan pada pengadilan supaya kasih dan keamanan tetap terjamin. Maka mengapa Allah kasih membuat pembalasan, membuat penghukuman? Karena tidak mungkin Allah yang kasih itu tidak adil. Jawabannya itu. Karena tidak mungkin Allah yang kasih itu tidak adil. Pasti Allah yang adil akan memilah siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dijatuhkan.
dijatuhkan pada hukuman. Umatnya akan diselamatkan, tetapi orang-orang yang menindas umat Allah akan menerima penghukuman. Siapa yang akan dibalas oleh Allah? Yang pertama adalah mereka yang menindas jemaat Allah. Dan yang kedua ayat 8, mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Menarik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang menindas jemaat Allah identik dengan orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Artinya, setiap orang yang mau mengenal Allah dan mentaati Injil Yesus Kristus, ia tidak mungkin menjadi penindas. Setiap warga kerajaan surga yang mengenal Allah, yang taat pada Injil Yesus Kristus, tidak mungkin ia berlaku semena-mena kepada sesamanya manusia. Kalau ada orang Kristen memegang kekuasaan, lalu ia berbuat semena-mena kepada orang lain yang tidak seiman dengan dia. Kalau ada orang Kristen dalam rumah tangganya menindas, suami menindas istrinya, itu salah. Kalau dalam orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, yang mengaku taat pada Injil Yesus Kristus, tetapi istri menindas suaminya, itu salah. Karena setiap orang yang mengenal Allah dan taat pada Injil Yesus Kristus, ia tidak akan menjadi penindas bagi sesamanya manusia. Ia tidak akan menjadi orang yang merugikan orang lain. Ia tidak akan menjadi orang yang mencelakakan orang lain. Karena ia akan menjadi orang yang mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi dirinya. Maka kita tahu siapa penindas. Mereka itu pasti tidak mengenal Allah dan pasti tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Pembalasan Allah, kapan hari pembalasan Allah terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mungkin orang bertanya, kenapa hari pembalasan itu mesti menunggu nanti? Ada seorang bapak gereja timur yang sangat terkemuka bernama John Chrysostomos. John Chrysostom dalam bahasa Indonesia adalah Yohanes Chrysostomos. Ia bergelar Chrysostom karena dia adalah seorang pengkhotbah yang ulung pada masanya, pada abad kedua dan ketiga Masehi. Dia dikenal sebagai seorang yang bermulut emas. Karena itu dia bergelar Chrysostom yang artinya mulut emas. Yohanes si mulut emas. Seorang Archbishop Konstantinopel. Ia berkata seperti ini, dan karena Tuhan tidak menghukum semua orang di sini saat ini. Kemarin kami rohaniwan membahas Mazmur pasal 73 dalam doa rohaniwan kami. Di situ dikatakan oleh Bani Asaf demikian, Tuhan, kira-kira ya dalam bahasa saya, Tuhan, mengapa orang fasik itu engkau biarkan hidup tenang? Mengapa orang fasik itu tampak gemuk dan sehat? Sepertinya mereka tidak mengalami celaka dalam hidupnya. Sedangkan kami, saya, umatmu, kami ini seperti kena hukuman setiap hari. Itu pertanyaan Bani Asaf. Ini dijawab oleh Yohanes Chrysostom pada hari ini, pada masanya
Dan karena Tuhan tidak menghukum semua orang di sini, ada orang yang berlaku jahat tetap hidup aman. Ada orang yang berlaku curang, penindas tetapi hidupnya baik-baik saja. Ada orang-orang jahat yang hidupnya sampai bahkan usia tua. Karena Tuhan tidak menghukum semua orang di sini dan kini. Tetapi kata Yohanes Chrysostomus, jangan meragukan hal-hal yang akan datang. Karena penghukuman Tuhan itu sifatnya pasti. Karena Tuhan penyayang dan sabar, itulah sebabnya Dia mengeluarkan peringatan dan tidak langsung melemparkan orang berdosa ke neraka. Sebab Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau kita melihat ada orang-orang yang penindas kita, orang-orang yang menjahati kita masih hidup dan sehat, janganlah kita bergelora dengan pemberontakan kepada Tuhan. Sebab ini masa anugerah, masa kasih karunia. Sekiranya orang itu diselamatkan, inilah kesempatannya. Oleh sebab itu, kita memberitakan Injil hari ini. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Tujuannya apa? Supaya mereka pun menjadi bagian warga kerajaan surga. Inilah masanya. Sebab jika tidak demikian, pada waktunya Tuhan nanti, orang-orang akan menerima pembalasan dari Tuhan. Orang berdosa akan dihukum oleh Tuhan. Bagaimanakah wujud pembalasan itu? Ayat 9, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Hukuman ini amat sangat serius. Karena mereka akan dicampakkan ke dapur api neraka, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius pasal 13 ayat 42. Bukan selama 3 bulan seperti orang mencuri ayam hukumannya 3 bulan. Bukan 7 tahun seperti orang yang melakukan kejahatan dalam tingkat sedang dihukum 7 tahun. Atau orang dengan tingkat kejahatan tinggi 20 tahun, bukan. Ataupun seumur hidup. Karena di neraka orang tidak akan mati lagi. Tetapi yang terjadi adalah kematian kekal, yaitu penghukuman kekal di dalam neraka. Mari perhatikan baik-baik ini. Karena ini sangat serius. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tetap hidup dalam dosa, orang yang tidak taat kepada Injil Yesus Kristus, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sedang menuju pada penghukuman kekal ini. Yohanes Chrysostom sekali lagi menyampaikan kata-kata emasnya. Dia berkata seperti ini. Di manakah lokasi neraka? Ada yang tahu di mana lokasi neraka? Mak Me tahu Mak Me? Enggak tahu ya Mak Me. Tahu di mana lokasi neraka? Kadang-kadang katanya ada orang, Pak, neraka itu dekat dengan saya Pak. Di mana? Di rumah saya Pak. Setiap kali saya pulang ketemu sama suami itu neraka Pak jadinya. Moga-moga di Gereja Ihsan Masih Pontianak tidak ada. Amin. Ya. Di mana kalau lokasi neraka? Tempat penghukuman kekal itu. Jawab Chrysostomus, dia bertanya, dia jawab sendiri. Kita tidak tertarik untuk menemukan lokasinya. Tetapi terlebih penting untuk melarikan diri. Maksudnya menjauh dari neraka itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saya percaya dan beriman kepada Tuhan. Dosa kita dihapuskan. Kita menerima anugerah keselamatan Tuhan. Amin. Kita ini warga kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saya sudah dijauhkan dari neraka. Kok tidak ada yang aminkan? Kok tidak ada yang aminkan? Nah, kurang kenceng dong. 1, 2, 3. Nah. Wah, ini muaskan pendetanya saja ini. Ben aminnya banter. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk memuaskan saya, tetapi untuk memastikan bahwa kita ini warga kerajaan surga. Kita sudah dijauhkan dari neraka. Saya tutup khotbah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sebagai warga kerajaan surga, marilah kita mengucap syukur. Tuhan, aku sudah Engkau jauhkan dari neraka oleh sebab keadilan-Mu. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita doakan orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita. Aku ini salah apa kok disakiti? Orang-orang yang tidak menghormati kita. Orang-orang yang mungkin tidak tahu berterima kasih kepada kita. Jangan kita berdoa untuk mencelakakan mereka. Tapi doakan mereka supaya mereka pun di waktu kesempatan yang masih ada ini mendapatkan pintu pertobatan dan mengenal Tuhan. Doakan. Dan yang ketiga, mari dengan ucapan syukur di masa anugerah sekarang ini, kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya ingat kata-kata Pak Ahai, Pak Penatua kita. Beritakanlah Injil, Injil keselamatan. Jangan dengan iming-iming Injil yang disertai dengan janji-janji kemakmuran. Karena setiap orang Kristen bisa sakit. Setiap orang Kristen bisa saja ada dalam pergumulan. Bahkan setiap orang Kristen dipanggil untuk menderita bagi kerajaan Allah. Amin. Karena itu jangan ada janji-janji seperti itu. Yang diberitakan adalah Injil kerajaan Allah. Kamu orang berdosa, kamu butuh juru selamat, kamu perlu mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Maka engkau akan diampuni dosa-dosamu dan menerima anugerah keselamatan menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita beritakan Injil kerajaan Allah dalam ucapan syukur kita sebagai warga kerajaan Allah. Jangan diliputi dengan kegeraman, jangan diliputi dengan kebencian kepada para penindas, kepada orang yang berlaku jahat. Sebab pada waktunya nanti, kalau mereka tidak bertobat, kita merasa kasihan. Tuhan pasti menghukum mereka. Amin. Tuhan memberkati kita semua.